sebagai terdakwa dan tengah menjalani persidangan. Uniknya, Jefferson berstatus sebagai terdakwa dan dilantik sebagai wali kota. Namun sehari kemudian, Jefferson diberhentikan sebagai wali kota. Celakanya, Jefferson sempat melantik 28 pejabat Pemkot Kota Tomohon, Sulawesi Utara di penjara Cipinang. Akibatnya terjadi dualisme dalam pemerintahan di Pemkot Kota Tomohon karena Gubernur Sulawesi Utara juga mengangkat pejabat Pemkot Kota Tomohon. Pemirsa, inilah Kabinet Cipinang ala Jefferson. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Jefferson Rumanjar sempat membuat heboh. Pada tanggal 7 Januari 2011, bertempat di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jefferson Rumanjar dilantik oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sarun Dayang, menjadi wali kota Tomohon. Padahal, Jefferson Rumanjar berstatus terdakwa kasus korupsi APBD Kota Tomohon 2006-2008 yang diperkirakan merugikan negara hingga 33 miliar rupiah. Bahkan Jefferson tengah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta. Saya sebenarnya dari sisi masalah hukumnya saya tidak mau bercampur adukan, tetapi realitas politik di lapangan itu kan seperti itu. Apalagi di dalam proses pemungutan surat keputusan, proses pelantikan ada surat resmi dari DPP Partai Demokrat pada Menteri Dalam Negeri. Saya tidak boleh garansi. Jefferson Rumanjar mencalonkan kembali menjadi wali kota Tomohon periode 2010-2015 untuk kedua kalinya. Apesnya, sebelum Pilkada Kota Tomohon, Jefferson Rumanjar ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi APBD tahun 2006-2008. Uniknya, Jefferson memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Tomohon. Ada berbagai kepentingan yang ada di dalam masalah ini. Nah, tentunya karena itu sangat berkaitan dengan pilkada, tentunya saya akan lebih menyorot masalah persaingan politik. Apalagi memang aktor-aktor yang melakukan laporan pada KPK itu adalah mereka yang ikut di dalam pilkada. Pada waktu penggeledahan dari KPK, seluruh pasangan calon lawan saya itu nonton. Jadi saya bingung, kok mereka ada di depannya? Sedangkan rumah saya itu di tengah kebun. Kalau saya sebelum mendaftar menjadi calon wali kota Tomohon belum disahkan oleh KPU, terus saya ditetapkan tersangka, saya tidak maju. Seseorang kalau sudah terdakwa itu seyogianya tidak lagi dicalonkan, tidak boleh mencalonkan diri. Tapi kalau tersangka kan dia bisa saja kemudian ada SP3 ya. Dan berapa lama orang tersangka itu kan tidak ada hukum batasannya. Gitu. Karena itu kalau terdakwa menurut saya memang tidak boleh lagi untuk mencalonkan diri. Tak hanya itu, Jefferson Rumanjar juga menggunakan status wali kotanya yang hanya beberapa hari untuk melantik 28 pejabat daerah Kota Tomohon. Alasannya sederhana, agar tidak terjadi kevakuman pemerintah Kota Tomohon. Tak tanggung-tanggung, pria yang akrab disapa EP ini berhasil memboyong dan melantik 28 pejabatnya di Aula LP Cipinang, Jakarta. Jadi memang pelantikan di sini tidak direncanakan. Itu situasional dan di luar dari perkiraan. Saya juga tidak memprediksi akan terjadi pelantikan. Tapi karena menyambung cerita tadi bahwa saya mengakhiri jabatan saya itu tanggal 4 Agustus tahun 2010. Nah, sejak itu sudah ada penjabat yang ditunjuk oleh gubernur menjabat. Tetapi penjabat itu dibatasi ruang geraknya oleh PP 49 tahun 2008, di mana salah satu butirnya mengatakan penjabat wali kota tidak boleh melaksanakan mutasi. Dari Menteri Dalam Negeri, surat itu ditujukan kepada gubernur supaya pertama minta membatalkan seluruh jabatan-jabatan yang sudah di rolling yang dilakukan oleh penjabat wali kota, diminta kepada gubernur untuk dibatalkan. Yang kedua, memerintahkan pejabat wali kota menghentikan rolling negara. Nah, dalam konteks ini, sepanjang 5 bulan,
Ini surat Menteri Dalam Negeri ini tidak dianggap. Bahkan bukan cuma September, Oktober, November, Desember, Januari dilaksanakan rolling. Hampir tiap 2 minggu ada rolling. Sampai masyarakat di sana mengatakan ini penjabat ini nggak ada kerjaannya hanya rolling. Pelantikan 28 pejabat Kota Tomohon yang dilakukan oleh Jefferson Rumanjar membuat dualisme pemerintahan di Kota Tomohon. Sebelumnya, Pemprov Sulawesi Utara telah mengangkat beberapa pejabat untuk mengisi kekosongan Pemkot Tomohon. Akibatnya, ada 2 kepala dinas di Pemkot Tomohon. Bersama-sama dengan wakil wali kota yang sekarang PLT, kita membuat surat keputusan. Itu saya tanda tangan di Paras. Surat keputusan yang isinya membatalkan seluruh surat keputusan yang diterbitkan oleh penjabat wali kota yang menyangkut rolling jabatan. Jadi semua dibatalkan. Oke, sekarang persoalan selesai. Saya pulang ke Cipinang dengan berharap konsentrasi di masalah hukum. Dan oleh staf Pak, begitu keluar surat pembatalan, pemerintahan kosong. Siapa yang pimpin di sana? APU siapa yang pimpin? Pelayanan masyarakat siapa yang pimpin? Dan lain-lain sebagainya. Ya, yang kami ketahui bahwa pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas di bawah kepemimpinan Pak pejabat wali kota waktu itu Pak Gerson Mamuaya itu sah menurut hukum. Jadi saya kira tidak ada kekosongan yang terjadi di dalam pemerintahan Kota Tomohon, baik di PLT Sekot maupun di tataran kepala dinas dan eselon lainnya. Seperti yang dialami Sekretaris Kota Tomohon, Sekretaris Kota yang baru dilantik Jefferson Rumanjar menyegel kantor Sekretaris Kota Tomohon. Kantor Sekretaris Kota Tomohon dikuasai oleh Sekretaris Kota bentukan Gubernur Sulawesi Utara. Sehingga waktu saya ke lokasi kantor saya yang ada di kantor wali kota baru, ya sempat terjadi ketegangan karena saya tidak diizinkan masuk tanpa didampingi oleh PLT Sekot versi Cipinang. Dan demikian juga dengan kantor-kantor lainnya, ada yang disegel seperti di bagian keuangan, dan di kantor-kantor lainnya para pejabat itu tidak diperkenankan untuk memasuki ruang kerjanya lagi. Masalah ruangan kan, itu kan waktu dilantik tanggal 7 kan, setelah dilantik tanggal 7 terus diadakan pelantikan maupun nota dinas sebagai pejabat eselon 2. Berarti kan sudah ada beralih kepemimpinan toh. Nah, untuk sementara itu waktu itu ruangan itu nanti dibuka setelah adanya pejabat baru. Setelah pejabat baru ada, baru sama-sama masuk. Ya, itu baru diadakan saling penyerahan. Enggak ada itu, karena Cipinang itu cacat hukum ya, karena seharusnya kan setiap ada ketentuannya, ada aturannya, setiap jabat yang akan duduk di jabatan eselon 2 itu harus dikonsultasikan dengan gubernur ya. Jadi selama tidak ada itu, jadi juga ya tidak cacat menurut hukum, karena juga pengangkatannya hanya dengan nota dinas, gitu.